Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, mahasiswa dari Universitas Madako Toli-Toli, Fakultas Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah metode penyuluhan yang diampu oleh dosen Bapak Andi Adli SPI MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Dan salam lalu pula kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari dalam kegelapan menuju ala yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, saya di sini selaku moderator akan sebagai fasilitator dari saudara Irmawati tentang materi ini, yaitu penyuluhan teknik pemeliharaan larva udang windu di Balai Perikanan Budidaya Perairan BPP Takala Sulawesi Selatan. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi di sini kami dari tim penyuluh perikanan Universitas Madako Toli-Toli. Di sini kami akan menyampaikan sedikit mengenai teknik pemeliharaan larva udang windu Penaos monodon. Langsung saja, di mana sebelumnya itu udang windu ini merupakan salah satu hasil kekayaan laut Indonesia dan merupakan komoditi penting dalam penunjang kebutuhan protein dalam negeri, juga sebagai komoditi ekspor perikanan yang merupakan sumber devisa negara. Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama pemeliharaan larva udang windu itu meliputi persiapan wadah, pengisian air, penebaran nauplius, pengolahan pakan, pengolahan kualitas air, pengamatan kondisi dan perkembangan larva, pengendalian hama dan penyakit, hingga masuk ke pemanenan larva dan packing benur. Di mana penanganan larva udang windu itu dimulai dari stadia naupli, kemudian masuk ke stadia zoea, kemudian masuk ke stadia misis hingga pos larva, di mana meliputi tahapan yang tadi sudah saya jelaskan, dimulai dari persiapan media pemeliharaan hingga panen. Kemudian untuk penunjang keberhasilannya itu ada manajemen pakan. Adapun manajemen pakan yang diterapkan pada pemeliharaan larva udang windu sudah cukup baik karena pakan yang diberikan itu pakan yang berkualitas, serta dosis pemberian pakan yang tepat dan frekuensi pemberian pakan yang tepat. Itu tadi penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kalau tadi materi kita, mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya, persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Langsung saja. Jadi pertanyaan di sini, jenis pakan yang digunakan dalam pemeliharaan udang windu apa saja? Ya, dan terima kasih. Moderator, saya ingin bertanya. Silakan. Jadi untuk materi saya ingin bertanya untuk pemeliharaan larva itu dia berapa lama masa pemeliharaannya? Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Kami dari masyarakat pesisir yang selaku budidaya ingin bertanya kepada Ibu penyuluh. Jadi kegiatan apa saja atau metode apa yang dilaksanakan untuk menghasilkan larva yang berkualitas? Terima kasih. Baik, mungkin cukup dari rekan-rekan mengenai pertanyaannya. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, terima kasih.
pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi pertanyaan, saya mulai menjawab pertanyaan dari saudari Prisya. Pertanyaannya itu jenis pakan yang digunakan dalam pemeliharaan larva udang windu. Ya baik, di sini pakan yang kita gunakan itu ada dua jenis, di mana pakan alami dan pakan buatan. Di mana pakan alaminya ini kita menggunakan pakan jenis Skeletonema costatus dan pakan Artemia salina. Sedangkan untuk pakan buatannya itu sendiri kita menggunakan pakan komersil. Ada pakan jenis Lenzi PL, Lenzi ZM, Lenzi MPL, ada Privac 1 kar, Privac 2 kar. Jadi itu tadi jenis pakan yang digunakan selama pemeliharaan, Bu. Selanjutnya itu pertanyaan dari Bu Elsa. Berapa lama masa pemeliharaan larva? Jadi untuk pemeliharaan larva itu sendiri bukan kita menghasilkan benur. Kita kan memproduksi benur. Berarti hasil produksinya ini kita jual ke pembeli, kita jual begitu. Jadi untuk pemeliharaan itu sendiri kita tidak bisa tentukan sampai berapa lama kita peliharaan. Itu tergantung dari minat pembelinya, Ibu. Kalau pembelinya ingin membeli di stadia PL sekian, misalnya PL 11, berarti masa pemeliharaan yang kita lakukan itu sampai di situ, sampai di PL 11. Terima kasih atas jawabannya, Pak Materi. Saya rasa sudah cukup. Oke, untuk pertanyaan dari Bapak Soeharto, apa upaya yang kita lakukan untuk menghasilkan benur yang berkualitas, gitu? Begitu kan, Bapak? Ya, Bu. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan itu untuk menghasilkan benur atau benih yang berkualitas itu kita harus perhatikan media pemeliharaannya. Pastikan media pemeliharaannya itu tetap dalam keadaan optimal. Maksudnya dikatakan optimal itu kita harus memperhatikan kualitas airnya, kualitas pakannya, manajemen pemberian pakannya bagaimana, serta pengendalian hama dan penyakitnya. Karena pemberian pakan itu berpengaruh dalam pertumbuhan dari larva ini sendiri. Karena pemberian pakan yang berlebihan itu juga dapat merusak kualitas air media pemeliharaan. Begitupun sebaliknya, apabila pakan yang kita berikan itu tidak mencukupi kebutuhan dari benur itu sendiri, itu akan menghambat pertumbuhan larvanya. Baik, bagaimana Pak? Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Jadi mungkin itu saja pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Jika sudah jelas pengajian kita pada hari ini, jadi untuk penyuluhannya itu saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.